seorang penerus bangsa yang berbakat dan juga luar biasa. Langsung saja boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri Anak Indonesia 2022. Selamat siang semuanya. Siang. Di belakang kurang semangat. Selamat siang semuanya. Siang. Juga selamat siang kepada Bapak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Sekian saya Vivian Kayla Joseph Unit, bisa dipanggil dengan Kayla, dan saya umur 13 tahun. Saya Putri Anak Indonesia 2022. Terima kasih. Ini hebat sekali loh. Ini apa sih rahasianya bisa terpilih menjadi Putri Anak Indonesia? Bagi yang mau tahu rahasianya, untuk saya rahasianya adalah tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena keberhasilan adalah proses. Oh, oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ingin tahu apa sih kesibukan Kayla sebagai Putri Anak Indonesia 2022? Sebelum itu, izinkan saya menjawabnya dalam bahasa Inggris. Boleh, silakan. Terima kasih. Since I have been Putri Anak Indonesia 2022, I have had duty like being judges and fashion shows and endorsements for products. And mainly, I have been inspiring kids everywhere to reach their dreams like I do. Because not only my dream is Putri Anak Indonesia, but also to be Indonesia's athlete for the Olympics. Thank you. Wah, keren Bapak Ibu. Kita mulai bahasnya ya. Boleh mungkin sedikit bahasa Indonesia tadi maksudnya apa aja gitu? Sejak saya mengikuti Putri Anak Indonesia 2022, dan sejak itu saya mendapat training duty untuk endorse maupun fashion show saat yang kita lagi menjalani saat ini. Tetapi utamanya saya mau menginspirasi anak-anak di luar sana untuk tetap mengejar mimpi kalian seperti saya. Karena mimpi saya bukan hanya menjadi Putri Anak Indonesia 2022, tetapi juga menjadi atlet untuk Indonesia. Wow. Ini masih sekali bisa kita tunjukkan kedudukan atletnya ya. Oke, mungkin akhir kata ingin disampaikan untuk Bapak Ibu semua di sini ada, silakan. Semua Bapak Ibu dan generasi penerus Indonesia, saya mau mengucapkan tetap semangat dan tetap berjuang untuk mengejar mimpi kalian dan jangan pernah menyerah. Dan sebelum saya tutup, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Apa tuh? Tapi tolong bantu ya, jawab cakep. Oke, siap. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Kota cantik seperti Cendrawasih. Cakep. Bapak Ibu yang berbahagia, Cakep. saya mau mengucapkan terima kasih. Yeay. Halo Kayla, ini dari kita nggak akan setelah hadir di sini sekarang. Luar biasa, acara ini sangat menyenangkan ya dan sangat fun. Oke, antusiasme teman-teman kayak gimana? Very enthusiastic for me. So many light up moments and so many energy. Nah, ya sekarang harapannya apa mungkin untuk acara ini setelah digelar di Surabaya? Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga bisa mengadakan acara ini di waktu yang lain. Halo kalian, kabarnya gimana semuanya? Oke, sehat ya semuanya. Semoga sehat juga karena ini mudah-mudahan nanti hari minggu kayak gini harusnya bisa semakin semangat. Kayak semangat hari ini? Semangat. Oke, nice. Cantik banget. Kan dari sini jam berapa Kayla? Iya, aku kesini jam 12. Sama orang tua. Oh, oke, baru orang tua. Baik, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh tentang Kayla dan juga mimpi-mimpinya sampai pencapaiannya hari ini. But kita persilakan dulu Kayla. Silakan duduk.
Terima kasih Kak. Jadi sama-sama kan dulu kita akan ngobrol-ngobrol ya lebih jauh tentang Kayla yang sudah Kira SMP di Surabaya. Tetapi untuk saya sekarang lebih challenging sedikit dengan senam. Karena saya sudah melakukan senam sejak saya kecil dan saya sudah merasakan derita-derita itu. Dan pertamanya saya kira akan gampang, tetapi lama-lama tambah susah ya. Semakin naik level semakin sulit. Tapi Kajun juga tidak kalah karena aku lihat dari mulanya tomboy. Saya dari mulanya tomboy menjadi anggun itu cukup challenging for me. Oh, tapi sekarang sudah biasa, kayaknya anggun sekali. Sekarang sudah mulai biasa. Oh, nice. Jadi sekarang kalau ditanya, oke, sekarang milih jadi atlet atau milih jadi putri atau jadi pageant queen? Buat saya dua-duanya sangat menyenangkan, tetapi jika saya harus memilih, saya memilih senam karena itu impian saya dari saya umur 7 tahun dan saya masih mau meraih mimpi itu untuk mempunyai jaket Indonesia, untuk mewakili Indonesia untuk olahraga ini. Oke, diajak internasional ya, keren sekali. Kita doakan menjadi atlet educated kebanggaan Indonesia di mata dunia. So you have to actually in this case maybe untuk bisa kayak menyenangkan karena kamu pakai sash gitu kan. Jadi at least walaupun dia udah punya malu kayak gini gitu tapi bilang aja gitu masih ada keinginan untuk membawa nama Indonesia juga. Tapi kalau ada kesempatan lain untuk mewakili Indonesia di bidang lain, terutama bidang yang saya cintai yaitu gimnastik atau senam, saya juga semangat nih untuk meraih mimpi itu. Is it good in your ears? Yeah, maybe you can try that one. Did you know that more than 700,000 people in this world commit suicide each year? Here today, I am enraged by the fact that people still think that they can ruin someone's life through bullying. I am enraged by the fact that society isn't putting enough attention towards this issue that can abolish our future generation. From all of the victims that committed suicide, one of the biggest factors is cyberbullying. Even social media these days can become a weapon towards people to attack someone's life or to ruin someone's life. Being here today, having this opportunity, I want all of you to know. And did you know that more than 700,000 people commit suicide each year? Here today, I am enraged by the fact that people still think that they have the right to ruin someone's life through bullying. I am enraged that society isn't putting enough attention towards this issue that can abolish our future generation. From all of the victims that committed suicide, one of the biggest factors is cyberbullying. Even social media these days can become a weapon for people out there to destroy someone's life by your harmful words. So, having the opportunity to speak here today, I do not want you to hear this message from me, from the eyes of the young girls that dream has been destroyed because of your harmful words. Because, for me, blowing someone else's candles doesn't make yours any brighter. I am Kevin Kala, Putri Anak Indonesia 2022, and I believe we will stand against bullying. Ceria lagi dan kali ini kedatangan tamu yang spesial. Ada seorang gadis yang bertalenta, namanya Vivian Kayla. Langsung aja kita sambut. Halo Kayla. Halo Kak. Wow, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Oke.
boleh dong ini kenalan dulu ke pendengar, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitrian Kara Jum'in. Saya berusia 13 tahun dan saya sekolah di Cikahati West Campus. Saya Putri Anak Indonesia 2022 dan saya juga atlet junior Jawa Timur. Terima kasih. Wow, Putri Anak Indonesia 2022 sama atlet Jawa Timur gitu ya, atlet ya. Atlet apa nih gitu? Atlet senam. Atlet senam ya, oh gimnastik. Ya. Oke, boleh dong ini diceritakan. Ini gimana kok tiba-tiba bisa datang dengan penampilan mendapatkan selempang Putri Anak Indonesia 2022? Ceritain dong. Jadi pada tahun 2020 saya sedang mengikuti Putri Anak Jawa Timur. Tetapi sayangnya saya masih tidak lolos. Dan pada tahun 2022 saya juga mengikuti lagi ajang Putri Anak Jawa Timur dan puji Tuhan saya lolos. Dan saat nasional, puji Tuhan saya memenangkan juara 1. Oh, oke, berarti ini dari 2020 ke 2022 ya? Iya. Saya belajar bahwa we have to come back stronger. Nice, we have to come back stronger. Kalau nggak boleh patah semangat gitu. Iya. Oke, itu kan Putri Anak Indonesia 2022. Ini di ajang nasional mengalahkan berapa orang sih? Mengalahkan sekitar 40 orang. Se-Indonesia ya? Ya, dan yang terbaik se-Indonesia. Betul banget. Itu Putri Anak Indonesia ini sebenarnya apa sih kalau boleh tahu? Putri Anak Indonesia adalah ajang nasional di mana anak-anak yang luar biasa seluruh Indonesia dilawankan atau dipertemukan di suatu ajang nasional di mana mereka berjuang untuk juara. Oke, berarti ini saling ketemunya ini melawan satu sama lain dengan talenta masing-masing gitu ya? Oke, talenta yang ditampilkan sama Kayla itu apa? Saya menampilkan talenta senam. Oke, senam. Berarti ini memang kesukaan Kayla dari itu atau gimana? Senam sudah saya menyukai dari kecil. Saat saya umur 6 tahun, saya sudah mencintai senam sejak itu. Oke, senam sama putri ya, Putri Anak Indonesia pageant. Ya, ini kan berbeda. Kenapa dari senam tiba-tiba itu terjunnya ke ajang pageant? Karena saya belajar bahwa di dunia ini tidak hanya mempunyai senam, tetapi kita juga mempunyai hal-hal di luar sana, which is outside my comfort zone, yang aku bisa melakukan, seperti ajang putri-putri yang satu ini. Dan mungkin di luar sana saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, seperti musik, maupun memasak, maupun menulis. Oh, berarti juga suka masak, suka nulis, suka musik juga. Nah, tapi ini kan karena masih menjadi Putri Anak Indonesia ya. Kemarin setelah sudah dinobatkan, apa aja sih yang dilakukan setelah itu? Saya mempunyai aktivitas sosial seperti mengunjungi panti asuhan dengan anak-anak yang berusia 6 ke bawah sampai 15 tahun maupun sampai dewasa. Dan di sana saya menginspirasi anak-anak dan juga ada fashion show seperti yang barusan saya lakukan kemarin dan talk show seperti seperti yang ini. Oh, seperti sekarang ya kita tahu ya, berarti benar-benar untuk menginspirasi anak-anak muda seusia Kayla. Ya, terus Kayla, kalau misalnya jadi Putri Anak Indonesia, terus tentu jadi atlet juga, emang nggak capek, susah bagi waktunya? Itu gimana kalau menurut Kayla? Pasti semua orang mempunyai capeknya masing-masing. Tetapi saya berusaha untuk tetap semangat dan jangan putus asa, karena saya tahu keberhasilan adalah proses. Saya juga dapat membagi waktu dengan Senin sampai Sabtu pagi. Saya melakukan kegiatan senam dan selanjutnya saat saya mempunyai free time, saya melakukan kegiatan modeling seperti pageant. Oh, gitu. Berarti benar-benar ditata ya waktunya ya. Ini sebenarnya keinginan siapa sih kiranya Kayla sendiri atau keinginan orang tua punya prestasi banyak kayak gitu? Semua hal yang saya lakukan adalah keinginan saya sendiri. Tetapi tanpa dukungan orang tua, saya tidak akan berhasil sampai sekarang. Jadi semua adalah yang saya maui, tetapi orang tua saya tetap mendukung dan mensupport apapun yang saya mau.
Semangat untuk positif tentunya ya. Keren sekali. Tentunya ini benar-benar menjadi contoh untuk anak-anak muda yang sekarang lagi dengerin di RRI Pro 2 Surabaya. Kayla, boleh dong ya dikasih pesan kepada anak-anak yang mungkin seumuran Kayla punya talenta juga nih, tapi mereka itu masih malu, masih minder gitu, punya insecurities. Tapi sebenarnya insecuritiesnya Kayla ada nggak ya? Punya nggak? Pasti semua orang mempunyai insecurity masing-masing. Insecurity saya adalah gigi saya yang tidak rata maupun shoulder saya yang cukup besar untuk cewek. Oke. Terus itu karena atlet kan ya? Iya. Nah, itu gimana tuh bisa menghadapi insecurities itu kalau Kayla? Bagi saya, we just have to stay confident. Soalnya saat kita mempunyai percaya diri, semua insecurity lama-lama akan hilang. Oke, berarti tetap kuncinya harus percaya diri ya. Oke, nah sekarang tadi dari senam kemudian passion, mana yang lebih disuka? Saya menyukai dua-duanya. Dan cukup untuk saya, dua-duanya juga cukup menyenangkan dan cukup asik ya. Tetapi jika saya harus memilih, saya memilih senam. Karena dari kecil itu adalah impian saya untuk menjadi pesenam dunia untuk Indonesia. Tetapi dalam ajang putri, saya juga sangat enjoy. And jika saya mempunyai oportunitas, saya akan mengambil opportunity tersebut. Oke, baik, ini masih ada kegiatan-kegiatan atau impian yang mau diraihkah di masa depan itu di masa yang akan datang? Pasti ada. Apa tuh? Saat saya besar, saya mau menjadi chef. Wow. Oke. Tadi dari atlet kemudian sekarang putri mau jadi chef. Ya. Kok bisa? Karena saat saya memasak, saya sangat senang dan bahagia. Berarti ada hobi baru juga ya? Iya. Oke, ini keren banget. Sekarang kita coba pengen tahu kalau Kayla mau ngasih pesan ke teman-teman Kayla yang sekarang lagi dengerin ini di RRI 2 Surabaya. Buat mereka yang ingin mencapai mimpi juga seperti Kayla tapi masih belum benar-benar percaya diri. Silakan pesannya apa? Just believe in yourself. Because I believe in you. Indonesianya adalah percaya diri saja, karena saya percaya denganmu. Dan jika kamu mau, kamu pasti bisa. Oke, kalau mau pasti bisa. Itu ya teman-temannya didengerin tuh supaya ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau pengen punya prestasi ya harus berjuang ya, harus berlatih dan berdoa. Oke, baik, terima kasih banyak Kayla buat waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di luar yang lagi dengerin RRI Pro 2 Surabaya. Sampai ketemu lagi. Bye. And this is it, the final stage of Vivian Kayla, Putri Anak Indonesia 2022. How to be a beauty queen. Some people may say being a beauty queen have to have the perfect body. Some people may say we have to have the perfect looks. And some people may say we have to have the perfect health. But guess what? I don't have neither of them. But what I have is the perfect mindset. Throughout my journey as Putri Anak Indonesia 2022, one thing I've learned is to always be yourself. Because there will be people out there who's gonna judge you, who's gonna doubt you. But being a beauty queen is what matters on the inside. Passing on my legacy to the next Putri Anak Indonesia 2023, I would like to give all of you one important advice, and that's to never give up. Because being the best or success has its own process. And lastly, I would like to thank you, everyone. I would like to thank you, God, my family, my friends, the organization, my team, and lastly, my mom. Because without all of you, I wouldn't be who I am standing here today. Terima kasih banyak dan matur suwun. I am Vivian Kayla, your forever Putri Anak Indonesia 2022. 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi.
belajar banyak, tapi kita juga bakalan ngobrol dikit nih sama seseorang yang juga menginspirasi anak-anak muda Indonesia dari Jawa Timur juga. Kalau kita sekarang di Malang, dia dari tetangga dari Surabaya. Langsung aja kita panggil, ini dia Vivian Kayla, Putri Anak Indonesia 2022. Kayla apa kabar? Luar biasa kak. Kak, apa kabar? Wah, baik sekali, luar biasa juga. Senang deh lihat Kayla ada di sini di Malang, jauh dari Surabaya. Gimana kalau Kayla perasaannya udah ada di sini ketemu sama teman-teman? Saya merasa sangat bahagia ya, anak-anaknya lucu-lucu di sini. Dan mereka juga pastinya seneng ya Kayla ya. Seneng apa enggak? Oke, nah Kayla, kamu kan sudah di sini, terus ini sebagai Putri Anak Indonesia. Iya. Kamu ada nggak sih mungkin pesan buat adik-adik, teman-teman yang ada di sini juga mungkin ada seumuran sama Kayla ini untuk mencapai mimpi mereka? Bagi saya untuk mencapai mimpi saya, kita pertama itu kita harus melakukan hal yang kita suka gitu, yang kayak dipaksa atau disuruh, tapi emang yang benar suka dari hati. Yang kedua kita melakukannya dengan sepenuh hati ya, biar meskipun kita tidak berhasil pertama kali, kita sudah melakukan yang terbaik, jadi kita tidak akan menyesal. Jadi ya itu aja buat saya. Oke, itu yang harus diingat ya, disukai dulu, habis itu lakukan sepenuh hati ya. Nah emang waktu yang Kayla dapat crown sama SAS Putri Anak Indonesia ini, apa sih yang dilakukan untuk kunci keberhasilannya buat mencapai pencapaian ini? Saya percaya diri kepada diri saya, karena percaya diri itu sangat penting. Dan saya juga percaya kepada yang sudah dikasih dari coach saya, yang sudah dilatih. Saya melakukan dan mengeluarkan yang terbaik sepenuh hati di luar sana, dan itu yang membuat saya berhasil. Oke, padahal dulu Kayla katanya pernah mencoba tapi gagal dulu ya, tuh gimana sih ceritanya? Ya pada tahun 2020 saya daftar aja, iseng-iseng daftar, karena dulu itu saya belum tahu apapun terkait itu, saya iseng-iseng daftar, dan ternyata saya sangat berbeda ya. Mereka sudah siap, sudah tahu cara jalan, meanwhile saya masih baru-baru gitu, masih kayak belum panas. Jadinya pada saat itu saya juga belum percaya diri, jadi saya belum melakukan sepenuh hati. Oke, tapi habis itu di tahun berapa nih ikutnya? 2022? Comeback stronger gitu ya, udah tahu apa itu. Wow, keren banget. Nah, sekarang ini kan udah berapa lama? 7-8 bulan? Ya sekitar 10 bulan. Oke, menjabat sebagai Putri Anak Indonesia. Udah ngapain aja sih? Sudah mempunyai banyak acara-acara ya, event-event yang saya sudah mengikuti seperti talk show, podcast, fashion show, dan banyak lagi. Tetapi yang sangat berkesan bagi saya adalah mengikuti organisasi kakak saya, yaitu Embrace Youth International. Di mana di organisasi itu kita membantu anak-anak yang perlu, dan kita membantu mereka mengeluarkan suara. Wow. Memberi kesempatan dan menginspirasi mereka bahwa mereka juga bisa. Dan dari itu saya juga sangat bersyukur setiap saya. Oke, bersyukur ada apa yang kamu punya gitu ya setelah bertemu dengan teman-teman yang mungkin belum seberuntung Kayla, yang seberuntung teman-teman di Putri Indonesia atau yang ada di sini. Sekarang Kayla, kamu punya pesan nggak untuk teman-teman di sini yang perempuan-perempuan mungkin ingin menjadi penerus jejaknya Kayla sebagai Putri Anak? Apa sih? Boleh dari kami tahu. Jadi bagi saya kita harus menjadi diri kita sendiri, dan kita juga harus percaya diri dan juga melakukan yang terbaik sepenuh hati. But you have to like what you do and what you love. Yes, do what you like and love like what you do gitu ya. Benar. Jadi kalau mau daftar, kalau mau jadi seperti Kayla harus suka dulu, jangan Ya, dipaksa. tapi dia juga harus daftar dulu. Oh, ya benar ya. Benar, harus daftar dulu, kalau nggak daftar nggak bisa jadi Putri Anak Indonesia. Oke, sebelum daftar harus siapin diri dulu, harus disukain dulu ya apa yang disukai. Ya. Oke, jadi kalau gitu terima kasih banyak Kayla atas waktunya, sehat selalu. Semoga apa yang Kayla lakukan habis itu juga selalu dilancarkan oleh Tuhan. Oke deh, goodbye Kayla, thank you very much. Oke.
tahun. Masih sekolah atau udah kerja? Sekolah, tapi aku juga kerja. Kenapa kak kok sekolah sama kerja? Aku bantu-bantu orang tua juga biar nambah-nambah penghasilan gitu. Oh keren. Kalau cita-citanya kamu jadi apa? Aku tuh pengen jadi dokter bedah. Oh, kenapa kok pengen jadi dokter bedah? Keren gitu. Soalnya aku pengen bantu orang lain gitu. Mungkin bagi yang nggak bisa ke dokter karena kurang biaya, aku pengen jadi yang bantu mereka. Keren sih kak, semoga bisa ya, kan didoain. Oke, amin. Terima kasih buat doanya. Ya lebih semangat ini kak, buat kakak. Oh ya ampun, makasih banyak ya. Iya, Tadi nama siapa? Kayla. Oke, terima kasih Kayla. Aku juga. Kasih. Dadah. Oke semuanya, that's all for today. I'm so happy that I got to meet a lot of new people. And see you in the next video. Bye. Halo, pemirsa yang ada di rumah maupun yang di studio. Kembali lagi bersama saya Firda Wilianti bersama seorang anak gadis yang sangat berprestasi. Inilah dia, Vivian Kayla, Putri Anak Indonesia 2022. Halo semua, saya Vivian Kayla Josephine Lim dan saya Putri Anak Indonesia 2022. Wow, Kayla, kamu umur berapa sih? Saya berumur 13 tahun. 13 tahun. Ya. Tapi akan ulang tahun sepertinya ini teman-teman. Ya, habis itu udah mau 14. Mau 14 tahun, so happy early birthday ya. Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan terwujud. Amin dan usianya berkahi. Banyak kebahagiaan juga ini harusnya ini. Karena kita melihat Kayla aja senyum kayak gini, aduh, cantik sekali ya kan? Wow. Oke, Kayla, Putri Anak Indonesia 2022. Di sini mau lengser teman-teman. Tapi kita pengen tahu dong sebenarnya motivasi ketika mau ikut pageant ini itu apa sih? Jadi pertama, saya mengikuti pageant karena mama saya ngajak saya. Tapi tambah lama saya juga menyukainya. Wow. Berarti karena mama dulu, dorongan mama, terus mengikuti Iya, suka. Dan saya mulai dari sana experience-nya jarang-jarang yang dapat kayak gini. Oh, betul sekali. Bisa jadi ini sekali seumur hidup ya. Ya, saya sama hidup. Nice. Oke, itu motivasinya teman-teman. Jadi ternyata bisa dari orang lain dulu baru kita menemukan dari diri sendiri ya. Nah sekarang kalau misalnya menjadi seorang putri anak Indonesia, pastikan kamu human being, kamu manusia, Iya. punya kelebihan dan kekurangan dong. Boleh disebutin nggak sih? Kelebihan saya adalah saya orang yang bekerja keras. Saya mau, jika saya mau melakukan itu, saya akan bekerja keras untuk itu. Tetapi saya juga mempunyai kekurangan seperti setiap manusia yang ada di sini. Kekurangan saya adalah kadang saya gampang bad mood kalau lagi nggak enak dan itu agak susah ya kontrol. Oh, betul sekali. Apalagi kalau mood udah jelek, kayaknya kita mending pengen tidur aja, gitu kan. Tapi gimana caranya Kayla bisa manage atau mencegah hal itu terjadi gitu? Apalagi kalau misalnya di panggung atau bersama dengan orang lain harus tampil ketika moodnya jelek, apa yang dilakukan? Biasanya kalau itu terjadi saya mendengarkan musik karena saat saya mendengarkan musik saya merasa kalem. Kalau tidak saya makan. Oh, bagus. Itu adalah cara untuk Makan mencegah. adalah
perfect ini perfect. Ya, semua itu imperfect. Nggak ada yang perfect di dunia ini. Nah. Kecuali Tuhan. Oh, keren banget. Makanya Untung bisa segera mencari cara ya untuk kembali percaya diri. Nah, sekarang kan tadi sudah disebutin tentang atlet nih. Kan atlet gimnastik ya, atlet senam indah, betul? Iya, Oke. gimnastik. Kenapa kok pilih gimnastik gitu? Apa nggak renang, nggak bola basket, apa kayak gitu? Karena saat saya kecil saya anaknya aktif sekali dan saya suka nonton YouTube. Setiap hari nonton YouTube sih intinya. Intinya dulu saya lihat YouTube dan ada video suggested. Itu videonya video senam, salto, orang-orang lompat. Dan aku sebagai anak pasti mau ikut. Apalagi dulu aku anaknya udah ikut balet, ikut yoga. Jadi dia udah senang. Oke, berarti karena nonton di YouTube dulu ya, Iya. hiperaktif juga. Umur berapa itu? Umur 6 tahun, tetapi saya baru masuk senam saat umur 9. Oke, itu umur 6, terus kemudian ikutnya jadi 8 dan 9 tahun gitu ya, SD ya? Iya, soalnya baru ketemu tempat latihan. Oh, oke. Tapi kendala nggak waktu itu kan? Katanya sih kalau jadi atlet harus dari kecil gitu. Iya, itu saat itu saya harus mengejar banyak gerakan. Tapi saya percaya saya bisa dan Tuhan juga membantu saya. Wow, keren sekali. Dan senyumnya deh, kayak misalnya kita itu berasa ketinggalan, tapi kita bisa mengejar ya kalau punya kepercayaan diri dan apa ya, semangat gitu. Berarti dulu emang anaknya semangat sampai sekarang, ya nggak sih? Oke, Kayla, kalau gitu kamu punya nggak sih role model dalam hidup ini atau orang yang diteladani gitu? Entah dari pageant, entah dari gimnastik atau sembarang. Orang tua saya, khususnya mama saya, karena mama saya bekerja keras dan dia juga passionate dan dia sayang aku dan dia juga supportive dengan apa yang aku mau. Wow, Wonder Woman ya. Ini bisa Iya. berikan tepuk tangan untuk mamanya Kayla dan mama-mama kita. Ini itu jadi role model yang baik karena itu juga perempuan kan. Oke, itu kalau dalam hidup ada nggak sih kalau di pageant mungkin queen yang disukain kamu ngefans sama siapa atau mungkin di gimnastik? Di gimnastik saya ngefans dengan Simone Biles. Simon Biles dari mana? dari Amerika. Serikat. Oke. Kenapa tuh? Karena dia mempunyai mental breakdown juga saat Olympics 2022 dan itu menunjukkan saya bahwa orang yang terbaik pun orang yang bisa dipanggil greatest of all time Oh. ya the good bisa juga mempunyai masalah stres, tetapi yang saya suka dari dia tahun ini comeback stronger, Ikut Olimpiade lagi gitu. ikut ya. Oh, nasib Olimpiade kan masih 2024 ya di Paris. Oke. Tetapi dia mau mengejar. Nice, berarti itu menginspirasi bukan? Ya. Wow, oke ini sangat positif ya dari Amerika Serikat. Kita berharap juga ya semoga Kayla ini bisa jadi atlet terbaik untuk senam indah dari Indonesia. Amin. Kita doakan bersama-sama. Nah sekarang kalau misalnya itu sudah tahu ada role model, punya orang yang kamu idolakan begitu. Ada nggak sih mungkin mimpimu tentang gimnastik, tentang pageant, atau dalam hidup ini ke depannya? Apakah sebagai orang berprestasi kayaknya kita harus mengejar, harus punya mimpi kan? Kedepannya setelah semua ini saya tidak mau menjadi pageant maupun atlet. Wah, kenapa tuh? Saya mau bahagia menjadi chef karena saya suka makan dan saya juga mau memasak buat orang lain yang perlu dan membuka panti asuhan dan membantu dan melayani Tuhan. Wow, ini berarti mimpi yang tersembunyi teman-teman, hidden dream. Ya, Bisa masak berarti? belum pernah tapi bisa mencoba. Oke, nah saya juga bisa masak air, mie, bisa ya? Oke, kalau berarti ini nanti nggak ngeliat sama gimnastik ataupun pageant, tapi tetap bergerak untuk orang lain gitu loh. Iya. Pengen apa tadi? Pengen jadi chef, terus Buka restoran, buka restoran, masak untuk orang lain, masak untuk orang lain, buka panti asuhan, ada asuhan, dan melayani Tuhan. melayani Tuhan. Wow, ini mimpi yang untuk anak umur 13
inspiratif sekali. Oke, itu adalah mimpi tersembunyi. Kalau di bidang gimnastik atau pengen mungkin ada itu pengen dapat medali di ajang apa gitu. Kalau budget sepertinya ini udah cukup ya. Untuk bagi saya. Tetapi untuk senam saya mau menjadi atlet terbaik di Indonesia. Wow, apa aja terdekatnya nih? Ada Popnas dan Popro. Latihan itu setiap hari latihan nggak? Setiap hari latihan dari 4 tahun. Dari 4 tahun yang lalu, Iya. latihan terus setiap hari. Terus ikut pageant modeling juga kan? Itu Iya. gimana atur waktunya kayaknya? Saat weekdays saya latihan senam. Tapi kalau ada waktu rest, biasanya kok gimnastik itu dikasih waktu rest. Seperti Rabu sore, Sabtu sore, dan Minggu itu dikasih waktu rest. Dan saat itu saya latihan kajian modeling. Oke, berarti ini memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin teman-teman. Ini Iya. jadi tips juga ya buat teman-teman yang ingin. Time management. Betul, time management yang mengatur waktu bisa menjadi orang yang tidak hanya satu karakter aja gitu yang dikembangkan. Berarti waktunya weekdays, latihan, waktunya ada waktu free, waktu istirahat, untuk pageant, modeling. Oh my god, gak pernah sakit gitu kali lah. Saya jarang. Gimana caranya merawat diri? Karena immune system. Immune system orang Oke, yang kuat, ada yang nggak gampang ada presentasi, jadi ada yang gitu. oke. Boleh tahu nggak sehari Kayla itu bisa tidurnya jam berapa jam? Atau dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 6 pagi. Itu sekolah gitu. Habis itu latihan pagi dulu, baru sekolah. Wow, ini waktunya benar-benar full ya teman-teman. Iya. Pernah ngerasa kayak capek banget ya, udah dia stop gitu, pernah nggak? Pernah, pasti pernah. Dan saat itu saya, ya jujur aja saya juga bingung. Oke, saya bisa belajar lagi mikir, berarti. Oh gitu, oke. Ini berarti kuncinya adalah kita nggak apa-apa ya ngerasa. Kadang kita juga perlu rest, kita bisa langsung. Ini itu harus. Oke. So if you're tired, you have to take a rest, not quitting. Iya. Gitu ya. Jangan berhenti dulu sebelum semuanya kelar dengan baik dan maksimal. Sekarang aku pengen tanya dong, kalau misalnya tadi sudah disebutin insecurity-nya dan lain-lain, sebagai seorang peternak Indonesia maupun atlet, Kayla sebagai manusia itu bisa disebutin nggak dalam 3 kata? Aku orangnya easy going. Aku gampang mengatur orang. Aku lebih dulu. Aku juga independent, responsible. Namanya sih tanggung jawab. Ya, saya melakukan hal yang emang tanggung jawabku. Oke. Dan aku juga orangnya Caring, peduli. Nah, jadi Kayla ini orangnya peduli. Kemudian dia mudah bergaul. Kadang tidak tadi, oh nggak easy going ya. Easy going, ramah teman-teman dan juga responsibel atau bertanggung jawab ya. Kalau orang tidur dalam waktu segitu kemudian setiap hari harus kerja latihan gitu ya. Oke, dengan semua yang sudah dicapai oleh Kayla, boleh tahu nggak sih apa pencapaian tertinggimu sampai saat ini? selain pageantry dan juga menjadi atlet, aku merasa pencapaian tertinggi kita semua adalah melakukan yang terbaik. Dan itu cukup. Itu cukup. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik, meskipun kamu gagal, kamu nggak gagal pun, kamu sudah merasa oke, already did it. Jadi ya nggak apa-apa. Just try it again, try again and again. Nice, never give up. Kayak gitu aja ya. Karena pencapaian tertingginya mungkin udah ada medali, udah ada crown, Ya, prestasi, tapi bakalan jadi pencapaian tertinggi kalau kita udah melakukan yang terbaik, the best version of yourself. Betul? crown doesn't define you. Wah, crown doesn't define you. What a quote, baby girl. Oke, nah sekarang kalau misalnya tentang prestasi gitu ya, ini kan sebagai putri anak juga, kan udah mau remaja nih, ya udah remaja juga sih. Biasanya kan kita merawat kecantikan itu juga dari kecil gitu. Ya, Kalau Kayla ada tips juga nggak sih kalau buat merawat diri? Tadi kan udah nih kalau soal tidur atau latihan. Kalau merawat diri untuk kecantikan, punya nggak tips? saya tidak
perawatan. Benar-benar paru-paru juga Iya, tapi mungkin ada sedih, nangis, nangisnya kena sini kan ada di situ. Oh, oke. Ini nggak ada ini makanan makan, minum, harus minum air putih banyak, apa itu? Mungkin ada. Harus minum air putih banyak. Oke. Kayaknya selama sehari minum air putih berapa? 2 liter. Ya minimal lah. Oke, berarti benar-benar harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh ya. Gak apa-apa karena masih remaja, mungkin kalau skincare-nya belum selengkap orang-orang yang sudah dewasa, ya udah bisa menjaga dari makanan. Ini yang bisa tahan lama ya. Nice. Kita mau kecantikan, tapi kira-kira sebagai ratu kecantikan juga, kayak lo merasa cantik, itu pas kapan sih? Saya merasa cantik saat saya bahagia. Saat saya senyum, saya merasa cantik karena saat saya bahagia, vibe-nya jadi beda. Vibe-nya jadi semuanya bagus. Semua cantik, semua ini, semua itu, semua Indah gitu ya? semua indah. Oke, itu indah jika kita bahagia. Wah, ini aja indah jika kita bahagia. Teman-teman ini perlu dicatat ya. Kita merasa cantik itu pas kita bahagia. Karena itu bisa muat Iya. kebahagiaan itu. This is happy virus. Oke, last but not least, boleh nggak dikasih pesan gitu kepada teman-teman yang sedang menonton ataupun yang di studio ini? Pesan kepada mereka, terutama ini anak-anak remaja atau anak-anak seusia Kayla, yang perempuan terutama, ada nggak harapan untuk mereka berpesan? Untuk semua anak di luar sana, generasi selanjutnya, saya mau kalian mempunyai faith in yourself dan juga mempunyai faith in God. Kamu juga harus passionate ya about what you do. And if you actually want it, then do it. Kalau kamu mau, lakukan. Dan lakukan yang terbaik, lakukan sepenuh hati. Dan saya percaya diri, itu harus. Terus berarti ini harus tahu dulu ya apa yang disenangi, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati. Nanti kita bisa menjadi yang terbaik. Ya, passion itu teman-teman, have faith tadi itu kalau bahasa Indonesianya artinya keyakinan, punya keyakinan pada diri sendiri